Oke, selamat malam, teman-teman. Malam, Bu. Malam, Bu. Oke, kita mulai ya. Kuliah pada malam hari ini. Apakah PPT saya sudah tampil? Sudah, Bu. Ya, Ibu. Oke. Oke, pada malam hari ini kita akan mendalami atau belajar tentang risk assessment. Nah, minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang what if analysis dan juga HAZOP ya. Untuk sekarang kita tentang risk assessment. Oke, oke. Nah, untuk risk assessment sendiri, kenapa itu diperlukan? Karena untuk mentaati regulasi, salah satunya. Oke, regulasinya ada apa saja, yaitu regulasi dari ISO 31000 tahun 2018, kemudian IEC 61511, dan juga CCPS, Center for Chemical Process Safety. Nah, di dalam sekarang kita akan melihat ya yang dasar dari risk assessment dari ISO 31000 itu di dalam ISO tersebut ada alur kerja atau bagaimana sih risk assessment ini bekerja. Nah, di sini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada communication and consultation, kemudian scope, context, and kriteria, kemudian ada risk assessment di sini, ada risk treatment, kemudian ada monitoring and review, dan juga ada recording and reporting. Jadi dalam ISO itu risk assessment workflow itu terdiri dari 6 tahap. Nah, risk assessment-nya sendiri terdiri dari 3 tahap. Ada risk identification, risk analysis, dan risk evaluation. Oke, sekarang kita akan lihat terkait dengan communication and consultation. Terkait communication and consultation, ini jika teman-teman lihat itu full dari mulai tahap scope, konteks, and kriteria sampai risk treatment itu harus ada communication and consultation. Nah, communication and consultation itu apa sih? Itu adalah yang tahap yang dimana tujuannya itu untuk memastikan bahwa pemahaman tentang resiko itu sama di semua pihak, baik itu manajemen, operator, engineer, regulator, itu di situ semuanya ada diskusi. Makanya biasanya di sini
melibatkan yang namanya konsultan. Kayak itu juga salah satu jadi peluang kerja teman-teman nih. Jadi konsultan terkait dengan risk assessment, terutama di bagian proses. Gitu ya, proses safety, teman-teman bisa jadi konsultan di bagian itu. Kemudian selain memastikan pemahaman risiko sama, juga menyepakati tujuan dan mengumpulkan informasi dari berbagai perspektif. Jadi di sini adanya tahap pengumpulan informasi, kemudian mendefinisikan tujuan dari risk assessment itu apa. Nah, itu didefinisikan di sini. Oke, setelah tahu tujuannya, kemudian menentukan skop atau ruang lingkup. Apakah yang akan dianalisis itu di unit apa, kemudian ataupun alat prosesnya apa. Oke, seperti itu. Kemudian untuk konteksnya, apakah konteksnya itu terkait dengan manajemen saja ataupun hingga ke prosesnya. Oke. Dan itu akan terkait dengan regulasinya, kemudian prosedurnya, fasilitasnya, itu akan berpengaruh. Kemudian kriteria. Oke. Kriteria ini akan didefinisikan standar risiko yang digunakan itu seperti apa. Misalnya batas risiko yang dapat diterima dan juga matriks risikonya itu seperti apa. Di sini didefinisikan. Oke, yang dimaksud dengan eh, matriks risiko ini adalah contohnya seperti ini. Teman-teman sudah pernah melihat terkait dengan matriks risiko? Udah pernah, Bu. Sudah, Ibu. Udah pernah ya? Di mata kuliah apa? Atau saat KP? Capek, Bu. Saat KP ya, saat KP teman-teman pasti pernah lihat. Nah, di dalam tahap scoop itu memang ditentukan nih terkait dengan kebolehjadian dan lain sebagainya. Nah, di sini tabel ini sebenarnya itu dibuat, nah ini saya nanti akan share juga Excel-nya. Silahkan teman-teman opsional sebenarnya ini. Untuk UTS nanti teman-teman mau membuat matriks resikonya itu membuat sendiri ataupun teman-teman bisa nyari di internet yang serupa. Jadi boleh yang pakai udah jadi ataupun teman-teman kalau mau mencoba untuk mendefinisikan risikonya itu silahkan. Nanti saya share untuk Excel-nya. Oke, kemudian eh kita balik lagi terkait risk matrix tadi. Oke, untuk yang risk matrix ini adalah sebenarnya alat visual yang untuk mengevaluasi risiko berdasarkan dua parameter, likelihood dan juga consequence atau dampak. Likelihood itu probabilitas kebolehjadian seberapa sering sih kejadian itu bisa terjadi, misalnya 1 tahun berapa kali gitu ya. Kemudian untuk dampaknya seberapa parah yang ditimbulkan jika kejadian itu benar-benar terjadi. Oke. Nah, kombinasi dari keduanya ini akan menghasilkan yang namanya risiko. Apakah tingkat risiko, apakah tingkat risikonya itu rendah? Rendah di sini diwarnai oleh warna hijau pekat ya. Kemudian ada sedang, kemudian ada eh oke. Sangat rendah, kemudian ada rendah yang warna hijaunya lebih menuju ke kuning, kemudian ada sedang, kemudian yang orange ini warna orange ini adalah tinggi dan warna merah itu sangat tinggi. Nah, bisa jadi, apakah bisa Bu kalau misalnya warna hijau itu sampai ke 4, Bu? Bisa aja, tergantung dengan definisi tadi di tahap eh, kriteria tadi ya. Tahap kriteria itu, sorry, di tahap kriteria itu bagaimana sih definisi dari eh, yang rendah itu seperti apa, yang sedang seperti apa, dan yang tinggi seperti apa. Nanti teman-teman diharapkan ketika UTS nanti akan teman-teman jabarkan juga untuk kriteria yang teman-teman pakai. Oke,
Kemudian kita lanjutkan risk assessment. Oke, risk assessment itu terdiri dari beberapa tahap. Ada 3 ya. Ada risk identification, risk analysis, dan juga risk evaluation. Oke, risk identification itu adalah tahap di mana teman-teman mengidentifikasi semua potensi bahaya atau hazard dan skenario yang mungkin terjadi. Nah, teman-teman sudah melakukan ini nih. Kapan? Di tugas yang kedua, yaitu what if, kemudian checklist, kemudian hazard ya kemarin ya. Oke. Kemudian untuk risk analysis itu sebenarnya terbagi. Jadi analisis risiko yang kualitatif dan juga semi kuantitatif. Nah, kualitatif itu ya tadi pakai matriks tadi. Kemudian yang semi kuantitatif itu menggunakan LOPA. Oke. Kemudian untuk risk evaluation, ini teman-teman membandingkan apakah hasil analisis risiko dengan kriteria itu sudah sesuai atau belum? Apakah risikonya diterima, dikurangi, atau tidak diterima? Jadi gitu ya. Jadi untuk risk evaluation itu teman-teman membandingkan hasil dari analisis risiko di tahap kedua ini dengan kriteria yang teman-teman sudah tetapkan. Oke, apakah hasilnya itu risikonya diterima, dikurangi, atau tidak diterima? Oke, kemudian risk treatment. Risk treatment itu apa? Itu merupakan tindakan untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Teman-teman, misalnya nanti hasilnya adalah tidak diterima ataupun perlu dikurangi, teman-teman bisa menggunakan beberapa metode, misalnya menambahkan safeguard, kemudian memodifikasi prosesnya, Anda juga bisa redesign, menambahkan SOP, training, dan lain sebagainya, ataupun proteksi gitu ya, adanya sensor, kemudian ada beberapa alat-alat instrumentasi lainnya. Oke, kemudian untuk monitoring and review. Oke, monitoring and review itu bukan hanya kalau teman-teman dilihat di sini, itu di semua tahap. Baik itu dari tahap scope, scope, konteks, and kriteria sampai risk treatment itu memang harus ada monitoring dan review. Nah, biasanya ini bisa melibatkan konsultan lagi. Jadi di setiap prosesnya memang harus ada audit atau pemantauan berkala atau inspeksi gitu ya. Nah, untuk apa sih sebenarnya tujuannya? Untuk memastikan bahwa eh, risk assessment-nya itu masih di dalam tujuan. Tadi ya sudah ditentukan tujuannya. Apakah risk assessment-nya itu sudah sesuai atau masih dalam eh, tujuannya. Oke. Next, kemudian recording and reporting. Nah, di dalam tahap recording and reporting ini, semua langkah dari risk assessment itu harus didokumentasikan, harus ada laporannya. Nah, laporannya berisi apa? Biasanya skenario seperti apa, hasil analisisnya seperti apa, hasil evaluasinya seperti apa, kemudian ada rekomendasi. Oke, di dalam recording dan reporting ini memang harus bertahap ya. Jadi memang harus ada ACC di apa namanya supervisor, kemudian manajer, dan bertahap dan berjenjang seperti itu. Nah, dari risk assessment workflow menurut ISO 31000 ini, di dalamnya itu bahwa dipastikan tidak hanya mengidentifikasi dan mengurangi risiko, tapi juga melibatkan stakeholder, menentukan kriteria, menindaklanjutinya dengan adanya treatment, dan mendokumentasikan semua prosesnya. Oke. Nah, alur ini risk assessment itu menjadi yang harusnya tuh sistematis, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, ini saya screenshotkan
apa sih isi ISO 31000 terkait dengan risk assessment workflow-nya, terutama bagian risk identification, risk analysis, kemudian risk evaluation. Silahkan teman-teman pelajari ya. Oke, nah tadi ya, eh, kemudian kita sekarang sedikit membahas LOPA dalam risk assessment. Nah, tadi kan terkait dengan risk assessment ada 3 tahap, risk identification, risk analysis, dan juga risk evaluation. Nah, teman-teman sudah melakukan identification dengan what if dan checklist. Kemudian risk analysis dengan HAZOP, tapi masih kualitatif saja. Nah, untuk nanti teman-teman silahkan eh, untuk UTS-nya nanti sampai ke dalam LOPA dan evaluation. Evaluation-nya dengan menggunakan risk metric dan juga apakah nanti hasilnya itu bisa diterima atau enggak gitu. Dan juga rekomendasi gitu ya. Next. Oke. Nah, definisi dari LOPA. LOPA itu merupakan eh, metode semi kuantitatif untuk analisis risiko proses. Nah, fokusnya apa sih? Fokusnya adalah sebenarnya mengevaluasi apakah protection layer, independent protection layer atau IPL itu dia sudah cukup. Oke. Nah, di sini menggunakan beberapa data yang digunakan, kemudian eh, nanti kita akan coba ini ya, mempelajari juga terkait dengan karakteristik LOPA. Nah, fokusnya itu untuk LOPA itu adalah skenario yang berisiko tinggi dari hasil dari HAZOP. Nanti teman-teman kemarin sudah punya HAZOP analisis ya. Kemudian teman-teman silahkan pilih satu skenario atau satu case yang dia punya risiko tinggi. Nah, dari situ nanti teman-teman silahkan analisis untuk LOPA-nya. Gitu ya. Kemudian untuk LOPA itu karakternya dia menggunakan data historis atau industri untuk frekuensi kejadiannya. Oke. Kemudian menghitung risiko residualnya dibandingkan dengan kriteria risiko apakah itu masih tolerable atau enggak. Oke. Kemudian hasil akhirnya adalah suatu keputusan bahwa proteksi itu sudah cukup atau perlu tambahan proteksi. Oke. Next, kemudian kita tahu berarti untuk tujuan LOPA itu apa? Yang pertama, mengidentifikasikan konsekuensi tunggal dari suatu potensi bahaya keselamatan proses. Kemudian mengidentifikasi skenario kecelakaan dan penyebabnya. Kemudian mengidentifikasi kejadian awal, pemicu dari skenario dan memperkirakan frekuensinya. Nah, nilai IE ini yang nantinya teman-teman bisa dapatkan dari yang pertama data historis perusahaan. Bu, kalau belum pernah terjadi bagaimana? Bisa menggunakan data industri atau berita yang sudah ada. Atau biasanya teman-teman banyak sih sudah referensi terkait nilai IE. Misalnya ada case apa, silahkan teman-teman bisa cari itu. Kalau misalnya memang data perusahaannya nggak ada, misalnya belum pernah terjadi sama sekali. Oke. Yang kedua, mengidentifikasi lapisan-lapisan perlindungan yang tersedia atau IPL dan memperkirakan kemungkinan kegagalannya ketika diminta bekerja. Nah, kemungkinan kegagalan itu adalah PFD, probability of failure. eh, Kemudian untuk IPL itu adalah independent protection layer atau perlindungannya tuh ada apa saja sih di situ. Nah, untuk IPL teman-teman ini juga menggunakan referensi. Oke, silahkan nanti saya juga share beberapa referensi. Nanti silahkan kalau misalnya nggak ada cari situ, silahkan teman-teman googling juga. Itu banyak, sudah banyak terkait dengan nilai IPL. Oke, contoh IPL itu apa? Misalnya adalah SIS, Safety Instrumented System. Kemudian ada PSV, Pressure Safety Valve. Valve safety itu juga termasuk dalam protection layer.
Kemudian adanya alarm dan operator yang berjaga itu juga termasuk protection layer. Kemudian untuk nilai PFD ini juga teman-teman mengacu pada standar. Bisa pakai IEC, kemudian ada CCPS. Ini di dalam kalau teman-teman googling juga sudah banyak. Oke. Kemudian ada MCF atau menentukan frekuensi konsekuensi termitigasi. Jadi kita sudah tahu nih nilai frekuensi dari kegagalan itu berapa, IE, kemudian proteksinya kita tahu, IPL, kemudian kita dari IPL itu kita tahu nilai PFD-nya. Oke, nanti kita lihat di contohnya ya. Untuk MCF ini adalah perkalian antara nilai IE dikali dengan PFD dari semua EPL. Misalnya EPL-nya ada 3 layer, PFD-nya ada 3, nanti dikalikan semuanya. Oke, contohnya kita akan coba lihat. Oke, Oke, ini saya punya tangki penyimpanan bensin. Oke, tangki penyimpanan bensin yang jelas mudah terbakar. Oke, sehingga kita tahu dia akan bahaya jika pengisiannya itu tidak akurat. Kalau tidak akurat, maka akan terjadi yang namanya tumpahan bensin. Oke. Nah, konsekuensinya apa? Bahayanya tadi kan jika pengisian tidak akurat terjadi tumpahan bensin. Kemudian konsekuensinya apa? Jika bensinnya tumpah, mudah terpantik dan terjadi kebakaran. Oke. Kemudian, nah, tangki ini ternyata bisa meluap jika ada kesalahan operator. Di sini yang saya tinjau. Tangki ini akan meluap jika ada kesalahan operator. Oke. Nah, misalnya ternyata berdasarkan data, operator itu bisa melakukan kesalahan sekali dalam 10 tahun. Jadi dalam 10 tahun itu hanya satu kali kesalahan operator. Jadi kita punya skenario atau frekuensi kesalahan operator, frekuensi dari IE itu adalah 1/10, ya kan? Sorry, 1/10. 1/10 itu artinya adalah 1 kali 10 pangkat min 1. Oke, kemudian untuk mengantisipasi itu, maka diberikan lapisan perlindungan. Nah, ini ada 2 IPL-nya, IPL 1 dan IPL 2. Oke, IPL 1 yaitu berupa apa di sini? Adanya valve ya. Valve lapisan perlindungan mungkin adalah di sini reduksi debit masuk dengan menggunakan valve. Oke. Dengan adanya reduksi debit masuk ini dengan menggunakan valve itu punya PFD atau probability of failure on demand itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 2. Oke. 1 kali 10 pangkat minus 2. Kemudian yang kedua adalah kalau ternyata dia itu tetap udah direduksi tapi tetap naik nih. Kan masih mungkin. Berarti harus ada yang namanya di sini pengosongan nih. Pengosongan. Tapi ternyata ketika dia mengosongkan di bawah itu ada peluang adanya tumpahan. Maka di sini dibuat kolam penampungan. Jika ada tumpahan dari bensin. Kemudian probability of failure-nya PFD2-nya juga 1 kali 10 pangkat minus 2. Oke. Sehingga kita punya nilai frekuensi konsekuensi yang termitigasi, kita punya frekuensi kesalahannya F dari IE dikali PFD1 dan PFD2.
2. Oke. Tadi kita dapatkan ini kan 10 pangkat minus 1. Ini 10 pangkat minus 2. Ini kali 10 pangkat minus 2. Jika dikalikan maka pangkatnya ditambah. Jadi hasilnya adalah 10 pangkat minus 5. Nah, ternyata dengan menggunakan lapisan perlindungan ini ada 2. Itu frekuensi yang termitigasi MCF-nya adalah 10 pangkat minus 5. Yang artinya adalah 10, sorry, 100.000 ya. 10 pangkat minus 5. Berarti di dalam 100.000 tahun, sorry ini ada salah, 100.000 tahun, itu ada satu peristiwa. Sehingga kita bisa katakan bahwa ini adalah hasil yang langka. Oke. Nah, tapi jika teman-teman lihat di sini, jika kebocorannya adalah 100.000 liter bensin ya, cairan itu akan tetap mudah terbakar dan bisa mengakibatkan apa? Ledakan awan uap dan kebakaran dengan misalnya ada potensi kematiannya 2 sampai 3 kematian. Maka walaupun dia nilai dari probabilitasnya kemungkinan kebolehjadiannya itu kecil, tapi dia menyebabkan kematian sehingga dampaknya itu berat. Oke. Walaupun dia itu kebolehjadiannya itu rendah, misalnya di sini ya, nanti teman-teman definisikan ini, tapi ternyata dia masih termasuk dalam dampak yang katastrofik. Sehingga kalau misalnya kita lihat dari risk metricnya, dia masuk ke sini kan, karena peluang atau dampaknya itu besar. Sehingga bisa kita kelaskan dia masih dalam dampak yang misalnya ini kategori 5 karena adalah dia masih resikonya sangat tinggi. Oke, berarti teman-teman sudah bisa nggak cuma analisis, tapi juga sampai ke dalam apa tahapnya? Evaluasi atau memberikan penilaian. Oke, oke. Kemudian, nah ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menggunakan metode lupa untuk menghitung risiko. Nah, walaupun frekuensinya itu tadi ya, langka 1 kali setiap 100.000 tahun, tapi teman-teman harus melihat juga, apakah konsekuensi dari kebocoran bensin itu besar atau enggak. Kalau misalnya ternyata resikonya itu tetap besar karena menyebabkan kematian, jadi LOPA itu tidak hanya terbatas pada angka, tapi juga bagaimana kita bisa memutuskan apakah proteksinya itu cukup atau perlu tambahan. Oke. Nah, inilah pentingnya prinsip dari ALARP ya, ALARP, di mana kita harus mempertimbangkan risiko yang sangat kecil, tapi dampak yang sangat besar itu tetap harus kita mitigasi dengan lapisan proteksi tambahan. Oke, kemudian, nah ini contoh dari event tree ataupun event tree analysis yang dimana menggambarkan jalur kejadian dari suatu pemicu awal. Jadi tadi ya, pemicu awalnya apa sih? Pemicu awalnya di sini adalah kesalahan dari operator. Oke, ternyata eh, adanya satu pemicu kesalahan operator ini bisa menyebabkan konsekuensi sebenarnya banyak. Oke, dengan IPL, IPL, kemudian ini ada pematikan atau penyulutan, kemudian ini konsekuensinya. Oke, nah di sini jika misalnya operator itu ada terjadinya
gagal ya, ada kesalahan operator tadi. Nah, ketika APL 1 reduksi aliran itu dia sukses, ada kemungkinan dia sukses, ada gagal. Nah, kalau gagal, kemudian kita cek ke IPL yang kedua nih, adanya penampungan. Jika penampungannya itu sukses, maka tidak akan terjadi kebakaran karena tidak ada tumpahan. Tapi jika itu gagal dan juga terjadi pemantikan di sini, maka terjadi kebakaran, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tumpah tapi tetap tidak ada pemantikan atau penyulutan api, tidak terjadi kebakaran karena tumpahan tidak terpantik. Tapi di sini harus teman-teman cek ya, untuk setiap inventory-nya itu dari setiap APL tuh memang harus didefinisikan di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, awalnya untuk tugas 3 sebenarnya adalah LOPA analisis, tapi sepertinya saya rasa tidak perlu untuk tugas 3, kita langsung untuk UTS aja ya, soal UTS-nya. Nanti teman-teman bikin sebuah Excel, nanti saya buatkan semua formatnya, saya upload nanti malam. Silahkan teman-teman cek besok pagi untuk UTS-nya, kemudian deadline-nya silahkan benar-benar perhatikan. Saya tidak akan menerima keterlambatan pengumpulan dengan alasan apapun. Untuk UTS, silahkan kalau misalnya kemarin mau berkelompok dengan teman KP-nya, boleh. Kalau misalnya mau mengerjakan sendiri juga nggak masalah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh ya, satu lagi untuk konversi, formatnya akan saya share pada periode UTS ya. Oke, kalau tidak ada, cukup sih untuk pertemuan hari ini. Nanti saya akan share beberapa referensi dan juga PPT malam ini dan juga terkait dengan UTS-nya seperti apa. Silahkan teman-teman cek lagi ya untuk besok pagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya sudah untuk materi malam ini. Silahkan teman-teman perdalam lagi. Saya hanya memberikan sedikit materi karena kalian sudah kelas 3. Silahkan bisa pelajari lebih lagi untuk belajar mandiri. Oke, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih ya, saya off-kan Zoom-nya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Thank you.